Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Raungan hancur emas singa harimau. Saat gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah, dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa. Baishan dan yang lainnya dikejutkan oleh gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Masing-masing ekspresi mereka berbeda saat mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiaoyan, menembak dengan liar. Di bawah pengamatan beberapa orang di ruangan itu, Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam 2 kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih gugus energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiaoyan, gugus energi itu, yang awalnya melesat ke depan, tiba-tiba berhenti. Itu segera berguncang dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan refleks yang hampir bersyarat seperti menghindari klaster energi transparan, Xiaoyan mengeluarkan tawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang hingga satu bagian. Dengan genggaman tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan ke telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan barang itu, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari penghalang energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya hisap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap ke dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Air, Baishan dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah rusak, sekali lagi ditelan sepenuhnya oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiaoyan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir dari batas waktu mereka. Tangannya meraih gugus cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali gemetar, ingin melarikan diri. Benda ini juga merasakan tarikan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan. Xiaoyan gege, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan saat melihat tangan Xiaoyan, yang sedang tersedot sampai diseret menuju penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan pulih. Tangan kanannya memegang light cluster dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiaoyan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung memukul mundur Xiaoyan. Apalagi, gaya tolak ini besar. Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial. Saya sebenarnya tidak bisa. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi jelek saat tangannya diblokir. Pada saat ini, gaya isap yang dipancarkan oleh penghalang energi juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang terhitung masih tertinggal di dalam seluruh ruangan. Senyum dingin sombong tanpa sadar muncul di wajah Baishan saat dia melihat tangan Xiaoyan yang dipantulkan dari klaster cahaya. Xiaoyan gege, pegang erat-erat. Biarkan aku mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er juga dengan cepat diulurkan ke klaster energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugus cahaya, hati Xiaoyan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu melakukannya, maka teknik Sonic Duo ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu,
Xiao Yan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik Sonic Dough kelas Huang dari sebelumnya. Di bawah fokus intens dari tatapan mata di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam Light Cluster. Sesaat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya tidak muncul. Sukacita muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam klaster cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Sebuah gulungan seperti kristal muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang telah berhasil dihapus Sun Er, hati gugup Xiao Yan akhirnya tenang. Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Xiao Yan gege, ini. Sun Er mengusap keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario kasus terburuk yang dia perkirakan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya ke Xiao Yan. Ini benar-benar terima kasih untukmu. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika bukan karena Sun Er ada di sini, kemungkinan dia harus menonton benda ini, yang sudah mencapai tangannya, sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata di gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Auman hancur emas harimau singa, teknik Sonic Dough, kelas Xuan tinggi. Saat singa dan harimau mengaum dalam persatuan, semua binatang tunduk. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan itu sekali, dan merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini adalah teknik Sonic Dough dari kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, akan terlalu sulit untuk berlatih dan kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikannya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Bagaimanapun, semakin tinggi kelas teknik Dough, semakin tinggi kesulitan mempraktikannya. Saya akhirnya mendapatkannya, Xiao Yan menghela napas panjang. Dia sembarangan membuang teknik Dough kelas Huang tingkat tinggi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya ditembakkan kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Xiao Yan menyimpan teknik Sonic Dough tingkat tinggi kelas Xuan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya ke Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baishan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara dengannya dengan senyum tipis, sepertinya aku harus mengecewakan senior Baishan. Saya telah mendapatkan hal yang saya butuhkan. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baishan mendengus dingin saat melihat ekspresi tersenyum Xiao Yan. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikutinya. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dari dekat. Saat mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak yang mengelilingi ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil yang benar-benar menghilang dengan suara retakan kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kehebohan di dunia luar hanya beberapa menit sebelumnya. Berderak. Pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan menyinari itu, menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan gelap yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiao Yan dan 4 lainnya keluar.
Mereka berdiri di tangga dan mengamati warna hijau lembah yang subur. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam Book Collection Hall memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh Book Collection Hall ini sangat luas. Saya khawatir ruangan besar yang kami masuki hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari seluruh tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiao Yan menyapu dua orang berjubah abu-abu yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa pergi jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka, jubah orang berjubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan agung memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan kekagetan muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu hanya berlangsung selama 10 detik sebelum mundur seperti air pasang sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior aula koleksi buku. Sebuah suara serak tua perlahan bertahan di tempat pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala saat mendengar ini. Keke, apakah kalian semua sudah keluar? Ketika dia melihat 5 orang berjalan keluar, Hugan, yang telah berdiri di depan pavilion, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong, kan? Mereka berlima mengangguk. Itu bagus. Tidak peduli apakah hal yang Anda peroleh adalah yang Anda inginkan, paling tidak, Anda telah memperoleh sesuatu. Hugan tersenyum saat melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biksu, berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini sudah keluar, saya tidak akan mengganggu kalian berdua sesepuh dalam latihan Anda. Selamat tinggal. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hugan. Hugan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Mendengar suara Hugan, Xiao Yan dan 4 orang lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu yang duduk bersila tanpa bergerak seperti tiang kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hugan. Tatapan Hugan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak terlihat yang ditarik terbuka oleh tangan besar tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan sentuh lipatan spasial itu. Jika tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hugan menoleh dan mengingatkan saat mereka akan melewati ambang pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang berbeda sedikit pun. Setelah mereka dengan aman melewati pintu tak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiao Yan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai menghilang perlahan. Sesaat kemudian, dinding lipatan ruang yang sangat sempit sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiao Yan melompat melintasi lipatan spasial itu, yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama, aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang awalnya masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut seperti momok ini menyebabkan hawa dingin terus meningkat di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu yang menjaga Book Collection Hall ini?
Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun saat berada dalam bahaya yang memenuhi wilayah sudut hitam. Mereka memang memiliki fondasi yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hu Gan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke dalam gua gunung tempat dia datang sebelumnya. Menyusul lenyapnya Xiao Yan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan dibuka lagi. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.